Selamat bertemu kembali dalam pemrograman bersama saya Yohanes Fianto dari MIPA Elins UGM. Tapi kali ini kita akan membahas mengenai struktur data struct. Struktur data struct itu ada di C++. Kita akan lihat bagaimana gunaannya, kemudian keterbatasannya dan kebaikannya atau keuntungannya. Ya, struktur data struct itu ada dalam C++, sehingga pertama kita perlu memahami struktur data struct itu dalam C++, bagaimana mendeklarasikan struct dalam C++, mendeklarasikan variabel bertipe array dalam struct, bertipe struct dalam C++, dan juga membuat program menggunakan struct. Maksudnya struct ya, bukan array. Ya. Nah, structure adalah koleksi data yang saling berkaitan. Berkaitan di sini maksudnya adalah datanya itu kalau kita ambil dalam satu kelompok gitu, nah itu adalah berkaitan. Tipe data struct itu ada di structure itu dalam C++ disebut struct. Struct adalah heterogen, artinya dapat berisi data dengan tipe yang berbeda. Nah, ini perbedaan dengan array. Ya, kalau array itu data homogen, tipe datanya sama. Kemudian kalau di array itu integer semua, string semua. Nah, kalau di struct itu bisa berbeda-beda. Contoh struct itu misalnya data mahasiswa itu disimpan NIM-nya, disimpan namanya, disimpan program studinya, jenis kelaminnya dalam satu paket. Makan struct. Akun bank misalnya nomor rekening, nama, uang, nomor HP kalau sekarang yang email, nah, itu dalam satu struct. Buku alamat tuh ada nama, alamat, nomor telepon, kemudian email juga ada. Itu dalam buku alamat juga struct. Dalam aplikasi basis data itu ada record. Record itu ya struct. Nah, kalau di basis data satu record itu satu baris dan kolom-kolom. Kolom-kolomnya itu adalah penyusun dari recordnya atau penyusun dari struct kalau di C++. Nah, komponen dalam struct itu disebut field atau atribut atau member atau juga yang menyebut data. Masing-masing field dapat memiliki tipe data yang berbeda. Bisa tipe data simple, bisa tipe data array, bisa struct juga, bisa pointer, bisa yang lain-lain. Struktur data yang kompleks bisa juga disusun atas array dari struct. Nah, ini contoh struct-nya ya. Struct tanggal, itu ada integer tanggal, bulan, tahun. Berarti struct tanggal itu sudah menyimpan 3 field, tanggal, bulan, tahun. Struktur bentuk definisi dasar seperti ini ya. Struct, nama struct-nya, tipe, nama field gitu. Nah, seperti ini. Info mahasiswa, ya ada name, nomor, jenis kelamin, IPK, nilai mahasiswa, bisa juga nama, mata kuliah, kuis, PR, ujian. Nah, tipenya bisa beda-beda. Ini karakter array 15, ini karakter array 9, ini integer array 5, ini integer array 5, ini integer array 2. Bisa juga ini akun bank, karakter array double date, tanggal lahir. Nah, tanggal lahir itu struct seperti yang tadi itu ya. Ini ada tanggal itu
Itu bisa sebagai field, tipe field dan struct-nya. Kalau ini date itu bisa. Kemudian struct ada nama, name, prodi, jenis kelamin bisa. Terus, nah, untuk deklarasi variabel ya, ini nama struct-nya seperti kalau nama variabel, nama tipe datanya, kemudian diikuti dengan nama variabelnya. Contohnya di sini mahasiswa MS1 MS2, ini berarti mahasiswa adalah struct-nya, MS1 MS2 adalah variabel. Sehingga nanti akan didapat mahasiswa 1, mahasiswa 2. Nah, pada saat dideklarasikan berarti sudah disediakan tempatnya, namun belum terisi atau belum diisi nilai. Pada saat mengisi kita bisa menggunakan titik di sini ya, seperti ini. MHS1 nama titik Bambang Wijonarko, itu berarti nanti akan mengisi ke Bambang Wijonarko di sini. Tuh. Nah, kemudian yang 2 ini dia akan mengisi ke sana 3 dan seterusnya. Nah, itu akan muncul di masing-masing. Nah, kalau MS2 sama dengan MS1 berarti dia akan menyalin semua isinya di sini. Bambang Wijonarko disalin ke sini, 1, 2, 3, 4, 5 disalin ke sini, kimia disalin ke sini, L disalin ke sini. Berarti isi MS1 dan isi MS2 sama. Tapi MS1 beda dengan MS2 lokasinya. Ini isinya yang sama. Oke, terus, nah ini bisa juga struct pakai misalnya titik itu namanya struct dari EG. Kemudian ada garis itu hubungan 2 titik T1 T2 misalnya, maka kita bisa buat struct garis T1 T2 titik mengacu ke sini garis. Struct segitiga itu ada 3 titik, kemudian T1 T2 T3 T1 T2 T3 seperti itu. Bisa juga untuk mengaksesnya seperti ini, TX4 T itu kan titik 4, X-nya Y-nya 11, titik X4, TY 11. Nah, ini titik di sini, tanda titik adalah pembeda atau pemisah antara nama variabelnya dan field. Nah, kalau di sini G itu garis itu punya T1, T2. Sedangkan T sendiri adalah T1, T2 adalah titik. Sehingga tulisnya G titik T1 titik T X. Ini berarti nilai X yang di T1 di G. Maka ditulis seperti ini. Nah, ini untuk yang Y untuk T1 dan ini untuk XY untuk T2. Nah, kalau segitiga berarti 3. X S T1X, S T1Y, S T2X, T2Y dan ini ini 3 S T3X dan T3Y. Terus kalau array berisi struct juga bisa seperti ini. Array-nya masing-masing di dalamnya adalah struct. Bisa. Maka kita bisa mengisi array MAS 3 berarti di sini. Nama. Nah, ini komponen ini kan ada nama, ada name, ada prodi, ada jenis kelamin. Ada ini name-nya, prodinya, ini jenis kelamin. Akan masuk ke situ. Kemudian bisa juga array dalam struct. Array dalam struct berarti ini kotak vertex 0, vertexnya 0 itu ini kotak itu adalah segi 4. Segi 4 adalah titik vertex. Berarti segi 4 itu mempunyai titik sebanyak array 4. Segi 4-nya kotak ini berarti dia mempunyai 4 titik dan dinamakan vertex. Nah, berarti ada vertex 0, vertex 1, 2, 3. Nah, kita bisa mengisi bagian ini dengan
menunjuk kotak vertex 0 X, kotak vertex 0 Y, begitu seterusnya. Tuh, sebagai penutup, struct adalah tipe data yang berisi sekumpulan data heterogen. Struct tersusun atas beberapa field atau atribut atau data, ada nyebut seperti itu. Kemudian setiap field itu terdiri atas elemen-elemennya, bisa berupa tipe data simple, bisa berupa tipe data array, bisa berupa tipe data struct. Untuk mengakses fieldnya digunakan operator titik. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan ini mengenai struct dalam C++. Nah, sebetulnya struct itu peninggalan dari C gitu ya. Nah, yang baru itu yang di C++ itu sebetulnya ada yang namanya kelas, dan itu lebih umum ya daripada struct. Di kelas itu ya seperti struct itu, tapi perbedaannya awalnya struct itu tidak punya method, tapi sekarang struct bisa punya method juga, sehingga dulu bisa dibedakan struct dan class. Struct itu data saja atau elemen-elemen saja atau atribut saja, sedangkan class itu ada atribut dan method. Tapi sekarang di struct juga ada bisa ada methodnya. Nah, dengan demikian ya menjadi tidak begitu berbeda. Nah, cuma defaultnya kalau struct itu defaultnya public untuk elemen-elemennya, sedangkan kalau class itu defaultnya adalah private. Kita bisa ubah menjadi public. Baik, jadi kalau saudara belajar class ya mirip dengan belajar struct tadi. Mungkin akan terbiasa nanti pakai class semua, tidak pakai struct. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi.